Namo Buddhaya, Bante. Bante, kemarin itu kalau nggak salah dengar, Bante ada bilang, Bante bilang ada keinginan dari seseorang untuk selalu dianggap benar. Apa keinginan ini yang menyebabkan kita cenderung untuk hobi menyalahkan orang lain? Terima kasih, Bante. Iya, berkenaan dengan kecenderungan dari diri seseorang, kita-kita yang masih diliputi oleh belenggu batin atau samyojana, masih memiliki sebuah kemelekatan pada pandangan diri yang kuat, atha wada upadana, kemelekatan pada pandangan diri yang kuat. Apa dampak kalau seseorang punya pandangan diri yang kuat? Tentu ada kesombongan, ada mana, atau ada kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain, menganggap lebih. Ya tentu kita mengenal merasa superior, atau terkadang juga merasa kurang, merasa inferior. Sikap-sikap ini tentu muncul bukan tanpa alasan, tetapi itu semua dilandasi oleh pemahaman sehubungan dengan aku yang kuat. Ya, aku yang kuat maksudnya apa? Yakni punya kemelekatan pada pandangan aku. Kalau aku itu ada, ya jadi kalau kemelekatan pada pandangannya ya jadi kemelekatan pada pandangan tentang aku yang kuat, merasa diri, jadi merasa paling benar. Jadi kalaupun dikasih nasihat, dikasih petunjuk, kadang-kadang ya tidak mau mendengar. Ya, tidak ada kerendahan hati untuk mendengar. Kadang-kadang menyangkal, bahkan tidak jarang juga menyerang. Ya, jadi dikasih petunjuk, dikasih nasihat, ya kadang-kadang ya menyangkal. Kalau sudah menyangkal punya kecenderungan untuk menyerang. Makanya beberapa orang ketika dikasih petunjuk, itu berarti kan merasa diri tidak benar. Ketika dikasih petunjuk, ya akan timbul penyangkalan. Untuk apa? Mempertahankan eksistensi tentang aku. Tapi sebagai orang yang bijak, ya, memang pada dasarnya ya manusia ini dipuji itu mau. Kalau dipuji itu mau. Tapi kalau dikasih kritikan, masukan, meskipun hatinya mengatakan, tutur katanya mengatakan oke, tapi dalam dirinya ya tidak semudah itu juga. Kenapa? Ya karena ada kemelekatan yang masih tertanam, ya belenggu yang masih ada tentang ya pandangan aku. Maka tak jarang ya ada mana, ada kesombongan membandingkan dengan yang lain. Aku kan lebih lama pengalamannya, aku kan lebih pinter. Ya. Nah, ketika dirinya keliru, ya bukan untuk diperbaiki, bahkan mencari kambing hitam. Mengkambing hitamkan. Demi apa? Ya, defense mekanisme. Demi mempertahankan aku. Itulah sebabnya kenapa ada orang yang dikasih nasihat, bukannya menerima nasihat, tetapi malah membuat tali permusuhan. Ya, makanya ibu bapak yang hidup sebagai perumah tangga juga perlu waspada dan hati-hati. Niat hati ingin menunjukkan jalan, tetapi kita juga harus tahu
siapa yang kita hadapi. Apakah orang itu punya kecenderungan untuk terbuka cara berpikirnya, atau seseorang itu punya keakuan yang kuat. Aku lebih tua, aku lebih lama, aku lebih pengalaman. Nah, orang-orang yang seperti ini ya kadang-kadang sulit untuk menerima masukan. Kalaupun ada kekeliruan dari apa yang dia lakukan, bukan memperbaiki diri, tetapi punya kecenderungan untuk menyalahkan yang di luar. Kalau benar itu miliknya, kalau salah punya orang. Nah, gitu. Ya, jadi itu adalah hal yang sangat-sangat umum di masyarakat, ya. Kalau benar itu miliknya, ya. Kalau kurang, ya itu miliknya orang lain. Makanya kalau di dalam dunia pendidikan ya, kalau anak sekolah gitu ya, dapat nilai bagus. Kalau nilainya bagus, siapa yang dipuji? Diri sendiri. Oh, soalnya ini gampang. Soalnya ini gampang dimengerti. Ya. Dan untungnya semalam saya belajar, maka saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di ujian. Kalau nilainya bagus. Giliran nilainya tidak bagus, mulai aduh, gurunya ini ngajar ini pertanyaannya yang dibikin soal ndak ada yang di pelajaran. Tuh. Kalau mudah untuk diri sendiri, kalau pas posisinya sulit, cenderungnya untuk mengalahkan orang lain. Itu dari pendidikan yang kita lihat di masyarakat ya begitu. Nanti kalau bagus, muji diri sendiri. Kalau tidak bagus, nyalahkan pihak luar. Ya termasuk juga ya benar dan salah itu. Kalau benar dia berikan pujian kepada dirinya, kalau salah punya kecenderungan untuk menyalahkan yang di luar. Ya, ini fenomena dan kita sebagai umat Buddha ya kalau menerima masukan, menerima nasihat, coba didengarkan, direnungkan. Ya, apakah ini ada nilai manfaat untuk saya? Makanya kalau kita di masyarakat itu kok ada orang kasih nasihat, kasih masukan, Anda beruntung. Karena Anda bagian dari orang yang diperhatikan. Makanya orang yang beruntung itu salah satunya ada yang mau memberikan masukan. Tapi sebuah kerugian kalau di masyarakat tidak ada lagi yang mau memberikan masukan. Wah ini kacau nih, kerugian besar. Ya, kalau sampai tidak ada orang yang mau memberikan masukan, artinya orang sudah pada menyerah. Udahlah, enggak usah dikasih tahu. Itu malah membawa kemunduran. Ya, jadi ibu bapak terkhusus para umat Buddha, ya ketika menerima masukan, dengarkan dulu. Beruntung kok. Ya, kalau kita jenisnya orang yang menerima masukan dari orang lain adalah jenis-jenis orang yang beruntung. Karena kita merupakan salah satu orang yang diperhatikan. Ya, jadi kita tak perlu caper, cari perhatian. Sudah banyak orang memberikan perhatian. Dari mana taunya? Memberi masukan, memberi nasihat, itu keberuntungan yang harus kita ya syukurilah ada orang yang perhatian sama kita. Ya, begitu ya. Wandami Bante, saya ingin bertanya, sati itu dari sangkara atau winyana ya Bante? Karena dari penjelasan Bante dulu, Bante mengatakan bahwa sati itu dari sangkara. Sehingga saya berpikir, winyana itu mengetahui, tetapi perhatian kemana itu tergantung sangkara. Mohon penjelasannya. Ya memang demikian. Ya sudah benar. Ya sudah benar. Jadi kalau nanti ya kalau kita ingin menyimak lebih dalam lagi, ya nanti ada satu topik pembahasan yang di dalam Abhidhamma Sanggaha berkenaran dengan cetasika.
Ya, cetasika, ya di dalam cetasika itu ada 52. Ya, 52. Ya. Dua yang pertama itu sudah masuk, yaitu Wedana dan Sanya. Sisanya yang 50 itu adalah Sangkara. Di dalam Sangkara itu ya salah satunya ada Sati. Ya, ada Sati, ada Hiri, ada Otapa. Kemudian ada Wirya, ya, dan lain-lain. Yang baik-baik juga ada, yang buruk-buruk juga ada di dalam kita punya cetasika. Dalam hal ini terdapat di dalam sangkara. Namanya sangkara ini adalah tindakan. Ya, jadi bentuk-bentuk pikiran. Ya, namanya sang dan kara. Sang itu artinya menyempurnakan, kara artinya tindakan. Ya, makanya karomase itu artinya melakukan. Makanya sangkara adalah usaha untuk kesempurnaan. Makanya ada bentukan-bentukan pikiran, termasuk sati. Karena ini adalah sangkara, sati itu mesti aktif. Ya, aktif. Ya, makanya kalau seseorang itu sangkara, di dalam sangkara seseorang itu ada sati, perhatian. Dari perhatian itu seseorang punya wirya. Ya, salah satunya faktor mental yang baik, yakni ada wirya. Kita tahu apa yang buruk yang harus ditinggalkan, apa yang buruk yang harus dicegah, apa yang baik yang mestinya dimunculkan, apa yang baik yang sudah ada mesti dikembangkan. Nah, ini butuh adanya sati. Kalau tidak ada sati berarti lawan dari sati adalah lengah. Ya, pamada, ya, kelengahan. Jadi kalau seseorang punya sati, orang itu perhatian. Perhatian itu dari mana? Keaktifan di dalam sangkara. Makanya sangkara itu bentukan-bentukan pikiran, aktif. Aktif. Ya, termasuk kita mengembara di dalam baik dan buruk itu adalah sangkara. Ya, dorongan yang baik, ya, mengarahkan pikiran pada objek, ya itu sangkara di situ. Ya, itu ada di dalam cetasika, ya, sangkara. Sedangkan winyana hanya mengetahui. Ya, hanya mengetahui. Winyana adalah indera pengetahu yang mengetahui. Apakah di diri saya ada loba dosa? Mengetahui. Tapi kalau kita ingin tahu faktor-faktor apa yang menyebabkan loba dosa ini, ada di dalam sangkara. Ya, aku pengen lebih, ya, di situ munculnya di sangkara. Giliran kita tahu, oh saya ada loba, nah itu winyana. Di dalam cita itu, ya, di dalam cita kita tahu diri kita sedang ada loba, sedang ada dosa, sedang ada moha. Nah, kita tahu dari mana? Sang pengetahu. Dalam hal ini adalah winyana. Tapi yang berkembang terus, itu ada di sangkara. Sati ini juga bisa berkembang. Ya, sati yang kita miliki bisa berkembang. Ya, makanya sungguh beruntung kalau kita punya sati. Sati yang terlatih membuat orang tahu apa yang semestinya ditinggalkan, tahu apa yang semestinya dikembangkan. Tapi kalau orang tidak punya sati yang tanpa disertai dengan panya, ya, sati yang dimiliki ini bisa, ya, memberikan perhatian yang keliru. Contoh, ya, contoh dari sangkara yang ada sati. Yang ada sati tapi tidak bersama dengan kebijaksanaan. Contoh apa? Kita tidak suka sama orang. Kalau kita tidak suka pada orang, itu ada perhatian dan itu sangkara berjalan terus. Karena tanpa didasari dengan kebijaksanaan, memperhatikan yang tidak menyenangkan, munculnya adalah niat jahat, biapada. Ya, biapada bisa muncul. Anda tidak suka, Anda perhatikan terus. Yang tidak suka itu diperhatikan terus tanpa kebijaksanaan. Anda jadi sebel, Anda jadi benci, muncul niat-niat buruk. Bisa.
dari sati yang tidak bersama dengan kebijaksanaan. Makanya di dalam Dhamma itu, ini bagian dari sangkara juga, di dalam Dhamma itu ada istilah hal yang membantu. Di sana disebutkan ada dua hal yang membantu di dalam perkembangan. Ya, dikatakan di sana adalah sati dan sampajana. Ada perhatian bersama dengan kebijaksanaan. Kenapa sati sampajana ini membawa perkembangan? Karena di dalam sati sampajanya seseorang akan muncul wirya, semangat meninggalkan hal yang buruk, semangat mencegah hal yang buruk, semangat memunculkan hal yang baik, dan semangat mengembangkan hal yang baik. Dan ini sangkara. Ya, sangkara aktif. Namanya sangkara ini aktif, bukan pasif. Ya, sati yang kita miliki juga harus aktif. Seperti kita pengembangan sati, napas masuk, napas keluar, ini juga harus aktif. Makanya di dalam penjelasan dari jana itu ada witaka, aktif mengarahkan pikiran pada objek, witaka. Aktif secara terus-menerus, wicara. Nah, jadi ada peran dari sangkara, kerja. Namanya sangkara ini adalah bentukan pikiran, usaha untuk menyempurnakan. Ya, makanya butuh terus-menerus, aktif. Ya, makanya orang meditasi itu aktif. Aktifnya apa? Mengarahkan perhatian bersama pada objek. Aktif. Termasuk juga kalau Anda vipassana, sati itu juga diperlukan. Diperlukan untuk apa? Ketika timbul fenomena-fenomena apapun, Anda perhatian, ini anicca, dukkha, anatta. Kalau tidak ada sati, Anda lupa. Kalau saat ini sedang latihan meditasi. Termasuk juga kalau Anda satinya lemah, Anda bisa terbawa oleh lamunan-lamunan. Ya, kalau satinya lemah tanpa disertai dengan kebijaksanaan, satinya bisa terbawa kepada hal-hal yang tidak baik. Makanya di dalam sangkara itu meliputi dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Begitu, ya. Malam Bante, saya mau bertanya, di dalam agama Buddha memang tidak ada hukum nikah beda agama. Tetapi tanpa kita sadari, banyak orang yang berkeyakinan Buddhis yang taat saat menikah dengan pasangan beda agama. Ujung-ujungnya orang yang keyakinan Buddhis secara tidak langsung pindah agama lain karena beranggapan agama lain itu ajarannya sama-sama mengajarkan kebaikan. Secara otomatis populasi umat Buddhis bisa menurun di tahun yang akan datang. Tidak tahu kapan peristiwa itu akan terjadi pada umat Buddha di generasi selanjutnya. Karena dengan alasan seseorang berkeyakinan Buddhis menganggap semua agama itu mengajarkan kebaikan, cinta kasih, dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapi hal peristiwa seperti ini Bante, agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang? Mohon pencerahannya. Ya, berkenaan dengan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha memang sangat patut dari sekarang. Jadi sebelum menikah itu kan masa kanak-kanak. Di masa kanak-kanak inilah peran dari orang tua. Peran dari orang tua apa? Untuk mendekatkan anaknya kepada nilai-nilai Dhamma. Jadi bukan salah di nikahnya. Ya, nikah tidak jadi masalah. Peran dari orang tua itu adalah guru yang pertama. Jadi orang tua itu tidak hanya menyukupi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan-kebutuhan fisik. Tetapi secara Dhamma,
Orang tua itu punya kewajiban. Apa kewajibannya? Mengajarkan hal-hal yang baik, menjauhkan hal-hal yang buruk, memberikan bekal pengetahuan keterampilan. Dan masih ada dua sisanya, mencarikan jodoh dan memberi warisan. Tapi sebelum mencarikan jodoh dan memberi warisan, orang tua punya peran aktif. Apa itu? Mengajak anaknya untuk mendekatkan kepada Dhamma. Ya, karena seringkali orang tua punya kesibukan, kemudian ya memasrahkan urusannya ini kepada anak-anak itu sendiri. Apalagi pengertian tentang dhammanya terbatas. Karena terbatas, maka punya penyimpulan yang seperti ditanyakan. Ya. Tetapi kalau kita mulai mempelajari lebih dalam, karena hidup ini adalah pilihan ya, hidup ini adalah pilihan. Di dalam ajaran Buddha ini adalah cara hidup. Ya, apakah menjadi perumah tangga atau menjadi biku, ini adalah cara hidup. Tetapi sebelum memilih cara hidup ini, tentu orang tua yang pertama harus memberikan teladan bekal tentang Dhamma kepada anak-anak mereka. Makanya sebisa mungkin Bante berpesan kepada orang tua yang punya anak, cobalah dari sejak dini dibiasakan untuk ya menyisihkan waktu. Apakah itu sekolah minggu ya, supaya apa? Mendekatkan. Jangan sampai dengan alasan biar libur lah, ya itu sih hak masing-masing juga ya. Tapi kalau kita ingin mengarahkan kepada hal yang baik, ya dekatkanlah anak-anaknya kepada Dhamma. Ya, ini untuk apa? Supaya dia juga punya pengetahuan Dhamma. Ya, terus kemudian menyambung. Nanti ke depan, ya memang di saat ini sedikit sekali orang yang punya penyadaran tentang hidup berkesadaran. Karena orang di masa saat ini, kalau kita mau sebar angket begitu ya, yang mencari ketenangan sama yang mencari kesenangan, itu lebih banyak yang mencari kesenangan. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa bikin sebar angket ya, bikin survei kecil-kecilan. Berapa banyak orang tertarik untuk pengembangan ketenangan, pengembangan kesadaran, ketimbang orang yang tertarik di dalam hal-hal yang menyenangkan. Makanya itu kan salah satu timbul pemikiran dalam diri Sang Buddha saat itu juga. Siapa yang bisa menerima ajaran yang halus seperti ini? Yang halus, yang dalam, yang menuntun ke dalam batin, yang melawan arus. Siapa yang punya kesempatan untuk menerima ini? Kenapa muncul pemikiran seperti itu? Karena memang secara populasi, kalau Anda ngambil sampelnya, berapa sih yang tertarik untuk belajar ketenangan, kemudian kesadaran, ketimbang yang tertarik belajar pada kesenangan? Karena kesenangan itu adalah hal yang digemari. Sedangkan kalau kita lebih dalam inten ke dalam Buddhism, ini lebih mengarah kepada yakni bagaimana kita hidup ini tenang, bagaimana kita hidup sabar, bagaimana kita hidup terkendali. Nah, orang-orang baru mencari kepada kesadaran, orang-orang baru mencari pada ketenangan. Ketika seseorang sudah mencari kesenangan, tapi kesenangan tidak memberi jawaban dari apa yang dia cari, barulah orang berputar balik. Ya, saya sudah berkeliling dunia, ternyata tidak ada tempat yang memberikan kesenangan. Barulah orang tertarik untuk hidup berkesadaran. Ya, ini secara kajian. Makanya orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam belajar Dhamma, ya, dia sudah mengetahui sehubungan dengan ada kedamaian di dalam. Bahagia itu bukan hanya mendapat sebanyak-banyaknya. Tapi ketika seseorang itu punya rasa cukup, bisa terkendali, bisa sabar, bisa bersyukur, ya, tidak mudah protes. Nah, dia bisa menemukan kebahagiaan. Jadi menyambung dari pertanyaan ini,
ya Bante memberikan PR kepada orang tua agar anak-anaknya juga didekatkan diri kepada Dhamma, dan terkhusus kita yang sekarang ketika kita praktek Buddhism, praktek ajaran Sang Buddha, berusahalah untuk mengembangkan kesadaran yang baik. Apakah nanti beda keyakinan? Saya pikir itu urusan masing-masing. Tetapi nilai Dhamma itu menjadi penguat. Supaya apa? Kuat menghadapi perubahan. Jangan sampai ketika perubahan datang, kemudian tidak punya Dhamma. Akhirnya mencari kesenangan. Dan yang namanya kesenangan tidak ada yang gratis. Di balik semua kesenangan ada pengorbanan. Tidak ada yang gratis. Bahkan kadang-kadang kesenangan itu lebih mahal daripada ketenangan. Makanya ibu bapak yang belajar Buddhis, ya memang sebagai perumah tangga, ya tidak salah ya punya kesenangan indriawi. Tapi sebisa mungkin nilai-nilai Dhamma di bawah. Bahagia itu tidak hanya mendapat, tetapi kita mampu untuk tenang, bisa terkendali, ini akan menjadi penguat ketika perubahan datang. Ya, jadi jangan sampai karena pemahaman Dhamma sedikit, kemudian ada perubahan datang. Apakah berpisah dengan yang dicintai, apakah berkumpul dengan yang dibenci, apakah tidak tercapai yang diharapkan. Ketika fenomena ini datang, Bante berharap Anda punya ketenangan. Ya, inilah bentuk praktek Dhamma di dalam keseharian. Ya, untuk nanti populasi umat Buddha berkurang, ya salah satunya karena biku tidak menikah juga. Ada yang tanya begitu. Wah, populasi umat Buddha berkurang karena jadi biku. Nah, ya masuk akal juga sih. Tetapi ya perlu diingat juga, Dhamma ini bukan semata-mata mencari berapa banyak yang ikut. Maka orang-orang yang beruntung itulah yang semestinya menuntun dirinya kepada Dhamma. Makanya di antara bapak ibu yang beruntung, ya hidup ini tidak pasti, berapa banyak yang kita miliki juga akan kita tinggalkan. Maka apa yang kita miliki ya sebisa mungkin kita manfaatkan di dalam kebaikan. Ya, kadang-kadang ya orang menilai sesuatu kemajuan hanya bersandar kepada nilai materi. Tetapi Bante berpesan jangan sampai batinnya menjadi kering. Ya, belajar Dhamma supaya batinnya kuat ketika perubahan datang. Ya, tunjukkanlah nilai Buddhis di dalam keseharian. Jadi Buddhis makin hari makin sabar. Jadi umat Buddha makin hari makin tenang. Makin hari juga makin kuat dengan perubahan yang datang. Tidak gampang ngeluh, tidak gampang nyalahkan. Ya, jadi sebisa mungkin tunjukkanlah Dhamma di dalam keseharian. Itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain. Tunjukkanlah nilai Dhamma dalam keseharian. Jadi orang sabar, jadi orang yang terkendali, tidak gampang emosi, tidak gampang menyalahkan. Kalau ada persoalan, mampu mencari jalan keluar. Karena apa? Karena di dalam Dhamma ini semua diajarkan sebab akibat. Ya, maka nilai-nilai Dhamma ini dibawa. Jangan sampai ketika ada persoalan malah mencari hal-hal yang menyenangkan, malah Dhammanya dilupakan. Ya ini perlu diingat. Ya ini menyambung dari pertanyaan tentang populasi tadi. Ya, itu jauh lebih penting. Membawa nilai Dhamma ke dalam batin itu jauh lebih penting. Ya. Bante, saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita mempunyai keinginan yang terfokus dan terarah? Saya menyadari pada kondisi tertentu kita memiliki dua keinginan di waktu yang sama.
di mana ini adalah kontradiksi. Di satu sisi ingin bermalasan, di satu sisi harus mengerjakan sesuatu, sehingga ini membuat seseorang menjadi gelisah, yang dimana ini mempengaruhi perkembangan seseorang karena tidak fokus keinginan, karena masih memikirkan kesenangan yang lampau. Mohon pembabarannya. Ya, berkenaan dengan hal ini, sebetulnya ada banyak cara ya, banyak cara. Seseorang bisa termotivasi, ya, seseorang bisa termotivasi oleh, ya, kalau kita mengambil ilmu psikologi manusia, seseorang itu termotivasi oleh dua hal. Apa itu? Reward dan punishment. Nah, reward dan punishment. Jadi seseorang itu bisa bergerak, bisa termotivasi oleh dua hal. Apakah ada reward atau reinforcement, penguatan, atau ada punishment, ada hukuman. Makanya kalau kita timbul, yakni kemalasan, kita harus ingat dua ini. Kalau kita malas, ya kita akan menerima yakni punishment, hukuman, nanti menderita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sekarang, nanti kita menderita. Ya, menderita. Kalau sekarang tidak berjuang, hanya santai-santai, malas-malas, siap enggak dengan menderita? Siap enggak menderita? Kalau malas, lamban, enggak punya uang, tua susah, siap enggak menderita? Nah, bekerja kan sulit. Ya tapi kamu dapat reward. Rewardnya apa? Kamu cukup materi. Makanya di dalam teori motivasi, ya ini bisa dipakai reward atau punishment. Untuk apa? Memotivasi. Guru Sang Buddha itu juga memberi dua hal ini juga. Rewardnya apa? Kalau kamu berjuang, kamu akan tiba di pantai seberang, kamu tidak akan menderita lagi. Rewardnya. Ya. Makanya orang-orang itu berjuang untuk mencapai pantai seberang. Ya. Dalam hal ini apa? Membuang kilesa-kilesa. Kenapa seseorang membuang kilesa? Karena punya reward, yakni bebas dari penderitaan. Nibbana. Ya, bisa dari rewardnya atau dari punishmentnya. Kalau sekarang tidak berusaha, sekarang tidak berbuat baik, siap tidak lahir di alam menderita. Nanti kalau tidak dijaga silanya, ya, kemudian kikir, pelit, siap tidak lahir susah. Saya kan tidak siap lahir susah. Siapa yang mau lahir susah? Nah, kalau kita tidak mau susah, ya sekarang berjuang munculkan hal-hal yang baik. Ya, kita harus ingat ini. Ya, teori motivasi di dalam masa Sang Buddha sekalipun juga ini dipakai juga. Antara reward dan punishment. Ada hadiahnya. Ya, kalau seseorang menjalani hidup dengan baik, ada hadiahnya. Misalnya, punya nama bagus, itu hadiahnya. Punya banyak teman, itu hadiahnya. Pergi kemana-mana tidak canggung, itu hadiahnya. Pikirannya tidak ada penyesalan, itu hadiahnya. Kalau apa? Kalau mengembangkan hal-hal yang baik. Tetapi kalau mengembangkan yang buruk, di sana dimusuhin, di sini dimusuhin. Pergi kemana-mana rasanya canggung. Itu hukuman. Ya, hukuman. Pergi ke sana muncul rasa penyesalan, rasa bersalah, itu juga hukuman. Ya. Kenapa ada hukuman? Karena ada keburukan yang dilakukan. Makanya ya terkhusus yang sekarang supaya termotivasi, ya ingat ini dulu. Ya, ingat dua hal. Siap enggak dengan hukuman? Siap menderita? Aduh Bante, saya tidak siap menderita. Siap hidup susah? Saya tidak siap hidup susah Bante. Sekarang berjuang bikin persiapan. Ya. Jadi sekarang harus berjuang bikin persiapan. Meskipun sulit sekalipun,
tetapi ada reward yang akan kita dapat. Daripada sekarang kita senang-senang, siap dengan kesusahan. Hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Siap susah atau siap bahagia? Saya Bante lebih siap bahagia. Nah, sekarang bikin persiapan supaya bahagia. Kalau sekarang tidak siap susah, ya sekarang bikin persiapan untuk mengatasi kesusahan. Seperti belajar, mengasah ilmu, punya perilaku yang baik, ya. Nah, kalau seseorang ingat dua hal ini, maka seseorang pikirannya ingat pada goal, ada tujuan. Makanya di dalam manajemen diri, cobalah dibuat goal target. Apa yang akan kita capai? Kalau seandainya belum tercapai, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Karena kalau kesenangan diambil di depan, nanti kesusahan ada di belakang. Tapi kalau kesusahan sudah diambil di depan, susahnya sudah dilewati, tinggal bahagianya. Makanya kan ada itu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya bersakit-sakit dahulu enggak apa-apa, tapi kita bisa senang di kemudian. Ya, daripada kita menderita di akhir timbul penyesalan. Sudah di akhir nyesel, mau punarbawa meninggal pikirannya kacau. Lahir lagi, alam menderita, kan susah tuh. Ya, makanya sekarang ya ini sebagai ya penyemangat lah. Agar kita ingat, ya di dalam kehidupan kita ini ada dua hal yang harus diingat, ada reward, ada punishment. Ya. Kalau kita tidak membuat persiapan dengan baik, ya kita tidak akan mendapat reward. Kalau tidak membuat persiapan baik. Kalau kita tidak membuat persiapan baik, yang ada adalah punishment. Di sana jadi bahan omongan, di situ bahan omongan, ini sulit, itu susah. Kenapa? Karena tidak membuat persiapan. Makanya supaya kita bisa fokus, terarah, ingat tujuan. Ya, ingat tujuan. Bikin goal target kecil-kecil dulu. Ya, bikin goal target kecil-kecil. Makanya sebisa mungkin di pagi hari, ya diingat. Di pagi hari dibiasakan. Kira-kira apa yang akan Anda kerjakan di hari ini? Kalau Anda tidak punya planning, Anda merasa waktunya banyak. Ya, orang yang malas adalah orang yang merasa waktunya banyak. Masih banyak kok waktunya, ya udah santai-santai. Ya, santai-santai, leha-leha. Kenapa? Masih lama. Ada guyonan, Belanda masih jauh gitu. Ada guyonan, ya merasa waktu lebih banyak gitu loh. Makanya orang-orang yang tidak terarah, tidak fokus, kenapa? Merasa dirinya waktunya itu masih banyak. Ya, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak menambah keterampilan, tidak menambah pengetahuan. Kenapa? Merasa waktunya lebih banyak. Giliran mepet deadline, nah udah namanya juga deadline, ya sudah jadi panik gitu. Makanya sebisa mungkin ya kita dari sekarang, ya apa yang patut untuk kita kerjakan, apa yang bermanfaat, ya kita munculkan. Jangan sampai kita punya pemikiran waktu masih panjang, ya waktu masih banyak. Nah akibatnya apa? Ya malas-malas. Ya. Tapi kalau waktunya sudah mepet, tidak punya kesempatan untuk santai-santai lagi. Makanya penting sekali ya, ini sebagai perenungan untuk saya juga ya, bukan hanya untuk Anda, tapi untuk saya juga. Waktu yang kita miliki ini adalah saat berharga. Waktu adalah aset terbatas. Ya. Kalau habis waktunya, semua habis. Ya. Makanya waktu ini adalah aset berharga. Dipakai, tidak bisa diperbarui. Habis ya habis. Ya enggak bisa kita upgrade kemudian kita minta bonus lagi. Tambahin dong 20 tahun lagi. Enggak bisa. Waktu adalah sumber daya terbatas. Makanya pertanyaannya adalah sekarang waktu-waktu yang kita miliki kita isi untuk apa? Apakah hal-hal yang produktif atau hal-hal yang malah hanya ya buang waktu aja? Ya hanya membunuh waktu. Ya membunuh waktu. Ya hanya senang-senang itu kan membunuh waktu. Tahu-tahu malam nanti tidur.
gitu. Jadi waktunya tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, Bante berpesan ya untuk memotivasi diri, ingat, direnungkan, rewardnya ada. Ya, di dalam hidup ini pasti ada rewardnya. Kalau Anda kerja keras pasti ada rewardnya. Ya, demikian pula kalau Anda tidak kerja keras, nanti Anda akan menerima hukuman. Ya, siap menderita enggak? Kalau tidak siap menderita, maka sekarang berusahalah. Belajar memang tidak menyenangkan, tetapi kalau tidak belajar, hidup kita lebih menyengsarakan. Pikiran terarah, pikiran fokus memang sulit. Tapi kalau tidak dibiasakan fokus, kalau tidak dibiasakan terarah, kehidupan kita akan jauh lebih sulit. Ya, beruntunglah kita-kita yang menerima nasihat supaya kita bisa terarah, fokus. Meskipun itu sulit sekali, tapi ada nilai kebermanfaatan. Ya, ini diingat. Terus semangat, bikin planning, kerjakan. Ya, kalau belum tercapai, belajar lagi, bikin target lagi, belajar lagi. Sebagai perumah tangga, apakah untuk menambah kekayaan ataukah untuk menambah pengembangan batin? Ini juga hal baik juga, karena perumah tangga tentunya. Begitu ya. Malam Bante. Penjelasan Bante kemarin mengenai Sotapana yang meditasi, apakah bisa ngantuk? Masih belum dapat pencerahan saya. Apakah ngantuk termasuk tinamida atau kemalasan Bante? Ya, di dalam tinamida, namanya tinamida ini adalah bagian dari pancaniwarana. Apa itu pancaniwarana? 5 perintang batin. Ya, 5 perintang batin, 5 hal yang merintangi batin berkembang. Apakah 5 hal yang merintangi batin berkembang? Yang pertama adalah kesenangan-kesenangan, namanya kama canda. Ya, kesenangan-kesenangan yang sifatnya nafsu, kama canda. Kemudian yang kedua adalah biapada, ketidaksukaan. Ini juga perintang di dalam perkembangan batin. Ya, biapada. Kemudian yang ketiga tinamida, kemalasan. Kemalasan, kelambanan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, udaca kukuca, kegelisahan dan kekhawatiran. Ini juga merintangi perkembangan. Serta yang kelima yakni wicikica, keragu-raguan. Ini juga melintangi perkembangan. Nah, untuk tinamida, ya, tinamida ini sebetulnya kemalasan yang muncul dari batinia, batin yang malas. Ya. Contohnya apa? Contohnya apa batin malas? Contohnya adalah istirahat di saat kita belum waktunya. Jadi istirahat di waktunya yang belum sesuai. Ya, sudahlah. Nah, sebenarnya badannya masih kuat, ya, badannya masih kuat, tapi batinnya mengatakan sudahlah. Nah, namanya ini menunda, lamban, malas. Ya. Makanya tinamida ini adalah faktor dari batin. Faktor batin ada di dalam batin kita. Sedangkan kantuk itu bisa 2. Satu memang kondisi batin kita, ya, karena malas bawaannya ngantuk bisa juga. Atau kantuk itu muncul karena memang badan kita sudah capek. Kalau badannya capek, istirahat, semangat lagi. Tapi kalau yang tinamida tadi, meskipun sudah diistirahatkan tetap males juga. Jadi untuk menjelaskan tinamida ini, ya tinamida ini adalah kondisi batin.
Ya, batin yang lamban, batin yang malas, batin. Sedangkan kantuk itu ada dua faktor. Bisa juga karena suruhan dari pikiran. Ya, pikiran nyuruh, sudahlah daripada kamu capek-capek tidurlah, padahal aslinya tubuh ini masih kuat. Makanya kantuk itu juga bisa terjadi dari pikiran kita. Ya, malas-malasan, ya. Tetapi lebih umum, kalau kantuk itu umum, namanya ngantuk itu beda dengan tiduran ya. Namanya ngantuk itu umumnya terjadi di saat seseorang keletihan, capek. Ya makanya ketika seseorang capek gitu, badannya mungkin butuh rehat ya, butuh istirahat. Ya saat memperhatikan nafas, tidak ada gangguan. Tapi tiba-tiba kepalanya itu bisa ngeluyur sendiri, ya bisa ngeluyur sendiri, ya. Yang tahu siapa? Yang bersangkutan. Tapi menyambung pertanyaan ini, apakah tinamida ini? Ya tinamida ini adalah perintang batin. Perintang batin itu bukan ada di luar, tapi di dalam diri seseorang. Ya, seperti kita menunda-nunda pekerjaan kita, meskipun belum ngantuk secara jasmani. Ya, tapi batinnya sudah bosan, sudah ogah. Sehingga apa? Menunda pekerjaan. Ini namanya tinamida, disebut rintangan batin, rintangan yang ada di dalam batin. Ya, ini adalah faktor dari mental kita, dari cetasika kita, dari batin kita. Ya, dari batin kita. Jadi, sehubungan dengan pertanyaan ini sekali lagi, tinamida lebih dipengaruhi dari faktor di dalam. Sedangkan kantuk itu ada dua kemungkinan, bisa juga pengaruh dari dalam diri kita yang memang sudah tidak minat lagi, tidak sungguh-sungguh, itu juga bisa. Yang kedua, bisa juga dari jasmani. Ya, bisa juga dari jasmani yang sudah keletihan. Ya, termasuk juga dari jasmani di saat kita selesai makan. Ya, selesai makan duduk meditasi. Ya, Anda mestinya semangat, tapi karena tadi makan, perutnya kenyang, semua darah mengalir di dalam proses pencernaan. Ya, jadi darah lebih banyak ke proses pencernaan, tidak banyak mengalir ke otak, tapi lebih banyak ngurusin di perut. Akibatnya apa? Ya, ngantuklah. Makanya di saat selesai makan, kebiasaan para biku atau yogi-yogi meditator, yakni cangkamana, meditasi jalan. Untuk apa? Ya, mengurai, yakni pencernaan. Ya, mengurai pencernaan sambil meditasi jalan. Karena kalau duduk dalam kondisi perut yang masih penuh, nah ini bisa bawa kantuk. Ya, makanya untuk mengembangkan sati, ya biasanya ada cangkamana begitu. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi tinamida itu adalah perintang dari dalam batin. Ya. Namaste Bante. Sebelumnya mohon maafkan karena pertanyaan tentang udaca kembali. Tapi jangan anggap saya seperti Sacaka ya Bante. Tentang ortu yang gelisah karena anaknya belum pulang. Apakah mungkin di saat seperti itu muncul perasaan UPK? Menurut saya, sedikit atau banyak muncul ketakutan dan kecemasan. Takut terjadi hal-hal pada anaknya. Apalagi juga anaknya tidak bisa dihubungin. Dan orang tuanya overthinking. Ketakutan atau kecemasan yang muncul inilah sudah merupakan duka batin Bante. Lalu kenapa dikatakan bersama UPK? Nah, ini kan sebetulnya kan menyambung pertanyaan yang kemarin, sehubungan moha mula cita. Ya, ini kan pertanyaan di sana. Di dalam moha mula cita, batin yang bersama dengan moha dikatakan, ya, ada UPK sahagatang, udaca sampayutang.
Ya, batin yang tidak tahu itu bersama dengan UPK dan udaca, kegelisahan. Dampak dari kegelisahan itu ya salah satunya ya ketakutan, kecemasan. Ya. Tapi kenapa di situ kok ada UPK? Sekali lagi UPK ini menjelaskan yakni bukan somanasa juga bukan domanasa. Jadi tidak ada kaitannya dengan UPK yang dalam pengertian kita yakni UPK ketenangan, bukan ya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Ya nanti kalau pengen lebih detail ya, bukalah Aku Salam Mula Cita. Ya, Aku Salam Mula Cita itu ada di bagian Moha Mula Cita. Ya, di dalam Moha Mula Cita kok ada UPK lah, itu ya kan orang moha kok ada UPK. Bukan yang dimaksud UPK di sini, bukan UPK yang seperti seringkali sudah kita kenal di dalam ingatan kita, UPK itu tenang seimbang. Oh, bukan itu maksudnya yang ada di dalam Moha Mula Cita. Tapi UPK yang di situ itu menjelaskan ini bukan somanasa, juga bukan domanasa. Karena perasaan itu ada 3 secara batiniah. Somanasa, domanasa, dan UPK. Sebetulnya UPK ini disebut sebagai bukan suka, juga bukan tidak suka. Makanya menggunakan istilah UPK. Ya ini di dalam batin yang mengetahui, di dalam cita, begitu. Jadi pengertian yang kita ambil, makanya di dalam kasanah bahasa Bali ini, kalau diletakkan di tempat yang berbeda, pengertiannya belum tentu sama. Ya, belum tentu sama. Sama juga di dalam loba mula cita. Yang namanya orang serakah umumnya seneng. Ya, somanasa. Tapi di dalam penjabaran yang ada di dalam loba mula cita, di situ juga ada UPK sahagatang. Ditik gata sampayutang asang karikang ada. Ada UPK-nya juga. Nanti kalau Anda tanya, lo Bante orang serakah kok tenang seimbang? Orang serakah yang menggebu-gebu. Ya belum tentu juga. Di dalam faktor batin ada orang ngambil banyak, dia juga bukan senang, bukan tidak senang, tetapi karena diajak, ya sasang karikang, ya sasang karikang, udah kamu ambil aja, Dia tidak tahu untuk apa ngambil, senang juga tidak, tapi dia ikut ngambil, ya senang juga tidak, benci juga tidak, tapi dia ikut ngambil. Nah itulah dijabarkan di dalam, ya kalau nanti buka di dalam loba mula cita, ya loba mula cita. Ya loba mula cita itu ya ada 8 ya, ada 8 ya, kombinasi dari somanasa dan juga UPK. Nah, nanti itu ada ya, nanti ada. Ya di dalam Aku Salah Cita itu yang 8 itu ya nanti kita bisa lihat. Ya kita lihat termasuk juga yang bagian moha, ketidaktahuan. Namanya tidak tahu, ya juga bukan senang, juga bukan tidak senang. Makanya menggunakan bahasanya apa? Ya UPK itu. Bukan senang, juga bukan tidak senang. Tapi UPK ini jangan kemudian diterjemahkan sebagai ketenang seimbangan. Mungkin masih belum mengerti, ya enggak masalah sih. Ya enggak masalah. Ini dari faktor batiniah ini dijabarkan di dalam cita. Ya, kalau di dalam suta UPK itu selalu bersanding dengan batin yang tenang. Ya, ini kalau di dalam suta. Ya, di dalam suta kita membaca suta manapun yang ada di Sutta Pitaka, kalau itu UPK pasti ranahnya kepada batin yang tenang seimbang. Ya, batin yang tenang seimbang. Tetapi kalau nanti bukanya di dalam cita belum tentu. Bisa pikiran moha, ya, moha, bisa juga pikirannya loba, itu di dalamnya juga ada katat, yakni UPK juga. Makanya kasanah tentang bahasa ini
Ya memang ya Bante sedikit banyak bukan membenarkan diri, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Kalau di Sutta, kata UPK itu mengacu kepada batin yang tenang. Ya batin yang tenang. Tapi kalau di dalam Citta, ya kata UPK itu mengacu kepada bukan Somanasa juga bukan Domanasa. Begitu. Ya. Jadi dampak dari orang yang gelisah khawatir yakni ya takut, cemas, ya itu dampaknya. Ya, itu dampaknya. Dari yang semula itu moha bisa berubah jadi dosa. Karena pada dasarnya di dalam cita itu juga anicca. Awalnya Anda bingung, tidak tahu. Ya, senang juga tidak, benci juga tidak, awalnya tidak tahu. Tapi kok makin hari dikabarin kok tidak ada jawabannya. Asal mula pikirannya moha mula cita. Dari moha mula cita itu jadi dosa mula cita. Jadi patiga ketidaksenangan bisa muncul. Tuh, makanya ini di dalam cita ini dijabarkan begitu. Apapun yang ada di dalam ceta, cetasika, rupa ini anicca. Ya, anicca. Ya, anicca itu tidak kekal. Makanya dari cerita udaca itu, udaca ini juga bisa berubah. Yang semula dari gelisah khawatir bisa berubah jadi dosa. Ya dari tadi yang disampaikan susah dihubungin, ndak pulang-pulang, takut kenapa-kenapa, mulai benci. Bisa juga berubah ke situ. Ya, bisa juga berubah di situ. Dari mana? Ya anicca, yang semula moha mula cita bisa geser menjadi dosa mula cita. Bisa patiga ketidaksenangan. Ya, bisa patiga juga. Ya, muncul patiga kemarahan. Sampai rumah anaknya diomelin. HP-nya itu diaktifkan supaya orang tua itu kalau ngubungi itu gampang. Ya, jangan bikin orang tua jadi gelisah, jadi bingung. Gelisah, bingung bersama dengan moha. Tapi ketika dia mengutarakan itu bisa berubah jadi dosa. Ya, jadi dosa. Ya, jadi domanasa. Domanasa itu perasaan tidak bahagia. Ya, tidak bahagia. Dan diikuti dengan patiga. Patiga apa? Kemarahan. Tuh, ini dijelaskan di mana Bante? Ini dijelaskan di dalam cita. Kalau ibu bapak belajar Abhidhamma Sanggaha, nanti akan dapat yang bagian paling awal penjelasan tentang cita. Ya, cita itu ya menjelaskan tentang faktor-faktor yang ada di dalam batin kita yang mengetahui itu. Cita itu adalah yang mengetahui. Kita tahu apa yang saat ini sedang kita pikirkan, itu dijabarkan di dalam cita. Makanya di dalam cita itu ada yang disebut sebagai aku salah, ada yang kusala, termasuk juga ada kiriya, juga ada di sana. Termasuk juga dijabarkan tentang pikiran-pikiran orang yang ada di dalam jana, termasuk juga pikiran-pikiran orang yang di dalam kesucian, itu ada tuh. Di mana Bante? Di dalam urean yang ada di dalam cita. Cita itu yang mengetahui. Ya, jadi ini menyambung ke Abhidhamma. Dan ini pengetahuan lain ya. Kalau di dalam sutta, ya perasaan itu hanya 3. Suka, duka, dan adukama sukangwa. Bukan menderita juga bukan bahagia. Nah, ini kalau di sutta, perasaan ada 3. Nanti kalau di Abhidhamma jadi 5. Ya, jadi 5. Ada suka, ada duka, ada UPK, ada somanasa, ada domanasa. Ya, suka. Kalau di Abhidhamma suka itu mengacu kepada bahagia jasmani. Suka. Duka itu mengacu penderitaan jasmani. UPK ini di tengah-tengah, bahagia juga bukan, ya, tidak bahagia juga bukan. Nah, di tengah-tengah. Kalau somanasa ini bahagia batin. Somanasa. Kalau domanasa, ketidakbahagiaan secara batin. Oh, jadi kalau di Abhidhamma ada 5, perasaan itu ada 5. Kalau di dalam sutta perasaan ada 3, gitu.
Untuk apa Bante? Ya supaya ibu bapak punya pengetahuan juga gitu. Ya memang ada bahagia jasmani, ada bahagia batin. Makanya di dalam kajian Abhidhamma itu ya ada duka, ada somanasa, ada bahagia jasmani, duka, ada bahagia batin, somanasa gitu. Ya jadi mengacu kepada pertanyaan tadi, ya memang dari ketakutan kegelisahan itu ya memang ada kecemasan, termasuk juga ada kemarahan juga nanti. Ya, bisa berubah juga. Kenapa? Di dalam cita ini anicca. Ya, di dalam pikiran kita ini yang mengetahui pun juga tidak kekal. Ya. Awalnya gelisah, ternyata setelah dapat kabar, ternyata bawa pulang, bawa uang banyak. Oh, tidak jadi marah. Tidak jadi marah, jadi senang. Ya jadi senang, tidak jadi dimarahin. Kenapa? Bawa uang banyak. Nah, misalnya gitu kan bisa berubah gitu. Ya, jadi pikiran seseorang ini bisa berubah-ubah, anicca gitu. Ya, makanya di dalam nama rupa ya, nama rupa ini anicca. Ya, nama rupa itu anicca. Termasuk pikiran kita yang mengetahui pun juga anicca, tidak kekal. Yang semula gelisah, khawatir, cemas, takut, setelah pulang ketemu bisa jadi domanasa, bisa marah-marah, bisa dengan dosa. Ya, setelah pulang dikasih tahu ternyata bawa uang banyak, bisa loba mula cita, bisa berubah kan, anicca, anicca, begitu. Ya ini tambahan ya. Namo Buddhaya Bante. Kenapa seakan-akan batin tahu bahwa akan meditasi, di mana sewaktu baru mulai akan meditasi sudah muncul berbagai kekhawatiran tentang kaki sakit. Apakah itu karena batin menolak? Ya, sebetulnya ini perlu dicermati. Jadi sebelum meditasi, kita harus punya pikiran yang baik. Ya, pikiran yang baik. Ini perlu diingat. Jadi sebelum kita meditasi, kita mengisi pikiran kita dengan pikiran yang baik. Jangan di saat kita meditasi, kita munculkan pikiran yang tidak baik. Salah satunya adalah ketidaksukaan. Misalnya kaki kesemutan. Misalnya lamunan. Ya kadang-kadang sebelum meditasi sudah mikir begini. Aduh nanti kaki sakit dah. Kalau ini nanti kesemutan dah. Pikiran sudah menciptakan tuh. Ya, pikiran sudah menciptakan tuh. Tak lama dari apa yang dipikirkan itu kemungkinan juga akan terjadi. Kemungkinan bisa iya bisa tidak. Ya, ya bisa iya bisa tidak. Tetapi umumnya ini akan jadi gejolak batin. Makanya sebisa mungkin dari awal sebelum kita meditasi, kita harus ingat, ya saya akan mengarahkan perhatian ke dalam. Memperhatikan napas masuk, napas keluar. Jadi jangan membawa memori nanti kaki sakit, ya jangan bawa memori itu. Nanti akan menjadi gangguan di awal-awal kita latihan meditasi. Oh nanti kaki sakit, nanti pinggang pegel, ya. Nanti ngantuk lah. Nah kadang-kadang pikiran-pikiran negatif yang begini yang tidak bermanfaat kadang-kadang dimunculkan di awal-awal. Makanya kenapa setiap kali Bante membimbing meditasi, Bante selalu menyampaikan perhatikan tubuh jasmaninya. Ya, buatlah jasmaninya nyaman. Supaya apa? Supaya pikiran-pikiran yang tidak baik itu tidak mendominasi di awal. Ya, makanya sebisa mungkin sebelum duduk diperhatikan. Ya, diperhatikan. Saya akan memperhatikan ke dalam. Apa maksudnya memperhatikan ke dalam? Yakni memperhatikan apa yang ada di jasmani. Ya, apakah memperhatikan postur duduknya dulu? Apakah memperhatikan napas masuk, napas keluar? Pemikiran-pemikiran yang tidak ada kaitannya dengan meditasi ya tolong untuk jangan dimunculkan.
Ya, maka sebisa mungkin ya biasakanlah sebelum meditasi ambil posisi duduk yang nyaman. Jadi jangan buru-buru, dipastikan dulu. Ya, ambil sikap duduk yang nyaman, diperhatikan, ya, diperhatikan, mungkin ditata, mungkin ikat pinggangnya bisa dikendorkan sedikit. Ya, ini upaya-upaya. Nah, kemudian matanya dipejamkan. Arahkan perhatiannya ke dalam. Apakah memperhatikan postur duduk ataukah memperhatikan nafas? Dan kalaupun ada sakit datang, pahami. Pahami apa? Tidak kekal. Ya. Jadi kita memasukkan perkembangan batin melihat fenomena apapun dengan ketidakkekalan. Ya, sesuai dengan kemampuan, dilatih dulu. Jangan benci, jangan benci. Ya, jangan benci. Supaya apa? Kalau kita latihan melihat fenomena dengan ketidakkekalan, ini akan menjadi pola kebiasaan yang bagus. Kalau sewaktu-waktu nanti kita apakah meditasi atau kembali ke keseharian berjumpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kita sudah punya keteguhan hati. Semua tidak kekal. Ya, semua tidak kekal. Semua anicca. Segala sesuatu yang terbentuk dari berbagai faktor pembentuk tidak ada yang kekal. Anicca. Nah, ini untuk perkembangan batin. Ya, karena meditasi Buddhis ini bukan hanya berhenti pada ketenangan, tapi memunculkan kebijaksanaan. Salah satu memunculkan kebijaksanaan adalah melihat tentang perubahan-perubahan yang tidak kekal itu. Ya, begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya, terkadang kita selalu dihantui oleh perasaan menderita, entah oleh perbuatan masa lalu, masa sekarang. Yang saya ingin tanya, bagaimana cara menghadapi perasaan menderita ini? Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, ya mengacu kepada bagaimana menghadapi pikiran ini, sebetulnya kita bisa melihat atensi kita. Kita arahkan perhatian kita kemana. Itu yang mesti diingat ya Bapak Ibu ya. Kalau dihantui seperti rasa menderita, ya, kemudian timbul rasa penyesalan, ya, berusahalah untuk memberikan perhatian. Kemana perhatian saya sekarang? Anda akan menderita kalau perhatiannya diarahkan kepada hal yang kurang bermanfaat. Salah satunya apa? Mengingat kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Ingat kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu di lampau? Ya, kejadiannya sudah lampau, tapi ingatnya sekarang. Menderitanya kapan? Ya sekarang. Kejadiannya di lampau, kejadian yang tidak menyenangkan di lampau, kemudian diingat sekarang, menderitanya kapan? Ya sekarang. Termasuk juga ada kejadian yang menyenangkan tapi sudah berlalu. Apakah dulu pernah jadi orang sukses kemudian jatuh misalnya. Ingat yang lalu. Ingat lalu menyenangkan tapi itu berbeda dengan kenyataan sekarang. Jadi menderita. Kejadiannya berlalu tapi perhatiannya ada di sekarang. Menderitanya kapan? Iya sekarang. Makanya supaya kita tidak menderita, maka kita harus jaga kita punya perhatian. Apa yang selama ini kita perhatikan? Kalau kita memperhatikan hal-hal yang tidak menyenangkan, baik itu di lampau maupun di masa sekarang, menderitanya adalah sekarang. Makanya Bante lebih berbicara mengarahkan tentang perhatian.
Nah, di dalam perhatian waktu demi waktu ini, apa yang bisa kita kerjakan? Ini adalah salah satu cara untuk pengalihan perhatian, sekaligus juga membentuk perhatian yang baru. Makanya sebisa mungkin, ya kalau pikirannya dikuasai oleh pikiran yang buruk, tolong gerak kepada hal yang bermanfaat. Gerak kepada hal yang bermanfaat misalnya apa, Bante? Anda bisa melakukan hal-hal pekerjaan rumah misalnya. Apakah nyapu, apakah ngepel, apakah memasak, apakah cuci piring. Ya. Untuk apa? Kalau kita ada perhatian di sana dengan benar-benar, ya saat nyapu ya nyapu, saat ngepel ya ngepel, ya tidak membiarkan kecenderungan pikiran bercabang, maka sejenak kita bisa mengalihkan perhatian. Ya, mengalihkan perhatian dan dibiasakan. Kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan, Anda kan punya keluarga. Ya, bagi yang punya keluarga, karena saya yakin punya keluarga kok. Keluarga itu ya ada ayah, ada ibu, ya punya saudara, itu kan artinya punya keluarga. Kalau sudah menikah ya ada pasangan hidup, itu kan ada saudara namanya. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, cobalah yakni diutarakan. Ya, diutarakan. Artinya apa? Jangan disimpan sendiri. Ya. Kalau ada hal yang kurang menyenangkan, didiamkan. Menderitanya siapa? Menderita diri sendiri. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang membuat menderita, kalau seandainya saudara-saudara tidak mau mendengar, bagaimana, Bante? Cari teman yang mau mendengar Anda. Ya, untuk apa? Untuk membantu melepaskan kita punya beban, sekaligus juga membantu untuk kita menemukan jalan keluar. Siapa tahu dari omong-omong, ngobrol-ngobrol, kita punya sudut pandang yang baru. Jadi kalau ada apa-apa ya jangan disimpan di dalam hati. Setiap orang ini tidak ada yang sempurna. Namanya orang hidup tak luput dari kekurangan. Yang lalu ya biarlah berlalu, sekarang waktunya untuk belajar supaya ke depan menjadi lebih baik. Setiap orang punya kekeliruan, setiap orang punya kesalahan. Karena masih ada loba dosa moha. Tetapi sebagai orang yang sudah mulai mengarahkan diri kepada Dhamma, yang lalu biarlah berlalu, sekarang waktunya untuk banyak belajar. Kejadian yang lampau jadi pengalaman sekaligus sebagai penyemangat di masa sekarang untuk belajar. Makanya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, jangan menyalahkan diri sendiri. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, jangan menyalahkan diri sendiri, nanti tambah menderita. Ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Bante lebih menyarankan yakni selain mengarahkan perhatian kita pada hal yang baik, Bante menyarankan untuk apa? Carilah orang yang bisa mau mendengar keluh kesah kita. Ya sekaligus ya kita melepaskan beban, sekaligus kita kongko-kongko ngobrol-ngobrol, mungkin sambil minum teh lah, sambil minum kopi lah, mungkin ya. Ya sambil ngobrol-ngobrol supaya apa mendapat ya wawasan yang baru lah. Ya. Dunia tidak sempit, dunia tidak sesempit daun kelor katanya gitu. Dunia ini luas, wawasan kita juga harus kita perluas. Jangan kita menyempitkan diri sendiri dengan mengatakan itu salahku. Di dunia ini siapa yang tidak punya kesalahan? Semua orang ada kesalahan, tapi di dunia ini semua orang yang masih hidup masih punya kesempatan untuk merubah kehidupan. Ya terus semangat, tuntun dirinya ke hal yang baik. Begitu ya.